Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8. Nama saya Janang Ngerga Satriono, NIM 2020 10 360 311 317 Kami akan mempresentasikan yaitu mengenai memahami dan menghayati iman kepada kitab dan rasul. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada kitab dan rasul. Pengertian iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah ialah benar-benar wahyu yang diturunkan kepada para rasul oleh malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia untuk bahagia dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya, yaitu yang pertama Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab yang dimaksud pada Al-Quran adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran untuk mengesahkan Allah atau Tauhid. Yang pertama adalah kitab Taurat. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah seperti berikut. Yang pertama, hormati dan cintai Allah satu saja. 2. Sebutkan nama Allah dengan hormat. 3. Kuduskan hari Tuhan atau hari ke-7 atau hari Sabtu. Yang keempat, hormati ibu bapakmu, jangan membunuh. 5. Jangan berbuat cabul. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan berdusta. 9. Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur berisi nyanyian dengan pujian yang ditujukan kepada Allah. Antara lain yang pertama, besarkanlah olehmu akan Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. 2. Maka aku akan memuji Tuhan seumur hidupku dan aku akan nyanyi pujian-pujian kepada Tuhanku selama aku ada. Yang ketiga, janganlah kamu percaya pada raja-raja atau anak-anak Adam yang tiada mempunyai pertolongan. Yang keempat, maka putuslah nyawanya dan kembalilah ia kepada tanah asalnya, dan pada hari itu hilanglah segala daya upayanya. Yang kelima, maka berbahagialah orang yang memperoleh Yakub sebagai penolongnya dan yang menaruh harap kepada Tuhan. Yang keenam, yang menjadikan langit, bumi, dan laut serta segala isinya, dan yang menaruh setia sampai selamanya. Yang ketujuh, yang membela orang yang teraniaya dan yang memberi makan orang yang lapar, bahwa Tuhan membuka rantai orang yang terpenjara. Yang telah disebutkan adalah nyanyian pujian dalam kitab Zabur. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Tauhid artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur.
waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau yang lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkholwat. Isi dari Al-Quran yang pertama adalah akidah atau keimanan, yang kedua ibadah, baik dalam ibadah mahda maupun ghairu mahda. Yang ketiga akhlak seorang hamba kepada Kholik, kepada sesama manusia dan alam semesta. Yang keempat muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima tarik, yaitu cerita sejarah Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Yang keenam semangat dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya adalah pengertian iman kepada para rasul. Pengertian iman kepada para rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu darinya dan bertujuan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Kita harus mengimani bahwa rasul merupakan orang-orang yang terpilih untuk menerima wahyu dan untuk disampaikan kepada umatnya. Dan kita harus selalu meyakini hal tersebut. Yang berikutnya, poin berikutnya yaitu urgensi beriman kepada Rasul dan kitab Allah. Yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu rukun iman. Yang kedua, iman kepada kitab-kitab Allah adalah sifat para nabi dan rasul serta pengikut mereka. Yang ketiga, Allah memuji para rasul yang telah menyampaikan risalah-risalah dan tidak menyembunyikan satu huruf pun. Yang keempat, seseorang dinilai kafir dan sesat di sisi Allah jika tidak mengimani kitab-kitab Allah. Yang kelima, beriman kepada kitab-kitab Allah adalah sebab keselamatan di dunia. Yang berikutnya, poin berikutnya yaitu kewajiban beriman kepada Rasul dan kitab. Yang pertama, kewajiban beriman kepada Rasul. Yang pertama yaitu mencintai Rasul. Kita harus menumbuhkan sifat cinta kepada Rasul dan Nabi. Yang kedua, patuh. Kita harus selalu patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Yang ketiga, mengikuti. Kita harus selalu mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan kepada Rasul. Yang keempat, meneladani sikap. Kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari harus selalu meneladani sikap atau mencontoh sikap dari Rasul yang telah dilakukan Rasul pada zaman dahulu. Yang kelima, memuliakan dan menghormati Rasul. Kita harus selalu menghormati Rasul yang telah menyampaikan kebaikan kepada kita semua. Dan yang keenam, bersolawat kepada Rasul. Nah, dalam kegiatan sehari-hari ataupun setelah kita melakukan sholat, kita harus selalu bersolawat kepada Rasul agar kita mendapatkan syafaat dari para nabi dan Rasul. Yang berikutnya adalah kewajiban iman kepada kitab. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan dari para Rasul. Kita harus meyakini bahwa kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul melalui malaikat Jibril adalah benar-benar wahyu atau perintah atau larangan dari Allah yang ditujukan untuk para manusia. Dan yang kedua, meyakini dengan benar isi yang terkandung di dalamnya. Poin selanjutnya yaitu tugas para rasul. Ada beberapa tugas rasul yang ditugaskan di bumi. Ya,
dunia. Yang pertama, mengajarkan akidah tauhid. Yang kedua, mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberikan kabar gembira. Dan yang keempat, menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya. Berikut sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.